go. Oke, shalom teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Rufus Boel. Damai sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semua, kita akan membahas tentang seorang artis ya yang baru-baru saja ini lagi nge-booming dia di Indonesia deh. Dia lagi pindah ke agama Kristen dan dibaptis gitu. Kita bersyukur akhirnya jiwa baru bertambah. Kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Langsung saja kita lihat dulu namanya ini Kiki Fatmala ya, Kiki Fatmala ya. Ketika saya baca beberapa sumber di Wikipedia ya, ternyata Kiki Fatmala ini dia lahir di Jakarta 26 Oktober 1969, umur sekarang 51 tahun. Dia adalah pemain film dan sinetron berkebangsaan di Indonesia. Nanti teman-teman bisa baca biografinya di sini ya teman-teman ya. Jadi udah banyak film-film dan sinetron yang sudah dibintangin oleh si Kiki Fatmala ini. Dan pada akhirnya teman-teman dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan. Kita lihat kesaksiannya dulu teman-teman ya. Di gereja 1 jam saja. Jujur, saya juga mengucapkan terima kasih dengan Pak Michael Gunawan. Saya diberi kesempatan hari ini untuk ini pertama kali seumur hidup saya ada di atas stage seperti ini di depan jemaat. Mau jujur, saya nervous, saya ada rasa takut, tapi semua memang seperti Pak Pendeta bilang tidak kebetulan, ini semua seizin. Ya teman-teman, kita tahu bahwa pada saat dia bicara itu sebenarnya dia agak masih takut ya. Ya wajar, dia masih beradaptasi gitu teman-teman. Jadi kita dengarkan lagi ya. Tuhan. Ya, saya di sini mau memberi kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2014 saya main ke rumah teman, terus pada saat itu saya lagi banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Karena tuh air mata saya keluar terus sampai nggak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar nggak terlalu lama ya. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang saya mau denger lagi lagunya. Denger lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai. Aku juga nggak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Ya teman-teman, menarik bahwa dia ini merasakan hadirat Tuhan itu melalui lagu rohani ya, melalui lagu rohani yang sering dengarkan dari rumah temannya gitu. Jadi saya percaya temannya ini orang Kristen ya, nggak mungkin orang Kristen, orang agama lain memutar lagu rohani, kan nggak logis gitu. Jadi ternyata teman-teman dari sini kita bisa simpulkan bahwa lagu rohani itu bisa membawa pengaruh gitu ya bagi pertumbuhan iman seseorang gitu. Kita lanjut dengarkan dulu teman-teman ya. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 setelah dengar lagu rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk
paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera, langsung saya gini, aduh mati deh, aduh saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja, tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan diajak sama teman. Ya pada tahun 2014 itu ya, katanya dia mau masuk gereja. Pas dia mau masuk gereja itu dia duduk di paling depan. Akhirnya ketika dia melihat sebuah kamera, dia merasa takut gitu teman-teman. Ya namanya saja artis ya teman-teman. Jadi sedikit aja tentang kehidupan mereka itu disorot sama media. Jadi gampang sekali menyebar kemana-mana gitu. Jadi wajar saja pada saat itu si kakak kita Kiki Fatmala ini takut gitu ya. Lanjut. Teman saya bilang sama teman saya, bisa nggak kita duduk paling belakang biar nggak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini. Saya ketakutan. Ya itu teman-teman, ketakutan, ya takut viral. Ya kecuali kalau kayak kita ini yang kepengen viral ya gitu. Malah si kakak ini takut gitu, takut viral. Ya, karena pada dasarnya si kakak ini udah viral gitu. Ayo lanjut. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok apa ya, saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja, dengar firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi, ada kerinduan saya mau ke gereja. Iya teman-teman, ternyata pada saat dia datang ke gereja pada tahun 2014 itu kebenaran firman Tuhan yang dia peroleh saat itu yaitu tentang kasih dan pengampunan. Mungkin dengan itu Tuhan sudah bekerja dalam hatinya ya. Makanya pada pernyataan selanjutnya dia mengatakan ada kerinduan gitu. Ada kerinduan untuk terus datang ke gereja. Puji Tuhan. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Tapi saya duduknya paling belakang. Karena saya nggak mau dilihatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Udah singkat cerita kemarin corona ya, lagi corona, gereja tutup. Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah. Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari, Pak Michael Gunawan, setiap jam 8 malam. Jadi saya kenal Pak Michael Gunawan dari YouTube sebelum saya ke sini, ya. Terus setelah itu saya dengerin banyak ibadah online. Saya ada kerinduan dalam hati saya. Itu teman-teman menarik bahwa dia kenal Pak Pendeta Gunawan ini melalui media sosial ya, YouTube. Jadi yang saya mau katakan teman-teman, pergunakan media sosial teman-teman itu untuk memperlebar pekerjaan Tuhan gitu. Jadi hal-hal kecil saja kita membagikan sharing-sharing kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman di status kita, itu bisa saja memberkati orang gitu. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Tuhan tuh sangat baik sama saya. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak pernah minta mau ini, mau itu, enggak. Saya hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan agama Kristen. Iya teman-teman, ternyata suaminya si kakak kita Kiki Fatmala ini mereka itu pasangan suami istri yang bukan berasal dari agama Kristen. Tapi si Kiki Fatmala ini rindu gitu ya, supaya suaminya ini mereka bersama-sama ingin mengenal Tuhan gitu. Kita di mana tadi ini ya? Tuh. Oke, sabar dulu ya. Oke, di sini. Setiap hari saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan kesehatan, berkat yang gak ada henti-hentinya sampai sekarang, hanya mengucap syukur. Terus saya tuh hanya berdoa bukan untuk keperluan saya, tapi
kepentingan sendiri. Saya berdoa, Tuhan jamah hati Chris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan, saya ada kerinduan. Saya pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari Minggu. Tapi suatu hari saya nggak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama. Serius teman-teman, ini momen paling keren menurut saya. Dia dia benar-benar kerinduannya akan kebenaran firman Tuhan itu, mengenal Tuhan itu sangat dalam gitu, teman-teman. Akhirnya dia dibaptis seperti ini. Saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Tapi suatu hari dia bilang sama saya, saya mau dibaptis. Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi nggak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada teman. Akhirnya singkat cerita, suami saya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus lahir baru. Amin. Ya, terus kita juga diberkati, kita menikah secara Kristen. Amin. Oh ini waktu saya diberkati itu di rumah karena lagi corona. Jadi ya udah cuma orang dari gereja aja, tidak ada siapa-siapa karena lagi corona. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan. Ya teman-teman, sekian saja dulu video yang kita bisa tonton. Dari video ini bahwa kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata lagu-lagu rohani itu bisa menumbuhkan iman ya seseorang terhadap Tuhan Yesus gitu. Jadi teman-teman juga harus bijaksana ketika mempergunakan sosial media. Gunakanlah untuk memberkati orang dengan membuat status-status yang mungkin itu membangun secara pribadi bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan.